Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ban wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah materi kita pada malam ini adalah materi tentang fikih, secara khusus berbicara tentang menjamak atau menjamak kasar salat bagi orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Di dalam kitab ini guru kita menjelaskan faslun yajuzu lil musafiri qasrus salati rubaiyati bi khamsi syarait. Ya. Jadi bagi seorang musafir itu dibolehkan untuk mengkasar salat rubaiyahnya, artinya salat yang terdiri dari 4 rakaat. Ya, dengan catatan ada 5 syaratnya. Ya, jadi ada 5 syarat seorang yang sedang melakukan perjalanan boleh mengkasar salatnya. Ya. Yang pertama, kata guru kita di sini adalah an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Ya. Tujuan perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Ya. Jadi dari engkau tahu, misalnya dia dari Mone ke Makassar, ada urusan di sana, dan urusannya adalah urusan yang baik, bukan maksiat, maka itu sudah memenuhi satu syarat untuk kemudian bisa mengkasar salatnya. Ya, jadi siapa tahu ada orang yang meninggalkan Bone pergi ke Kalimantan atau pergi ke Kendari, tapi tujuan daripada perjalanannya itu adalah tidak baik, ya, maka itu tidak boleh baginya untuk mengkasar salat. Ya, tidak boleh. Ya. Atau siapa tahu justru mengatakan tujuan saya itu kan tidak baik, lebih baik saya sekalian tidak salat. Bilang tidak, salat itu tetap wajib. Ya, apapun tujuan kita, salat itu tidak pernah tidak wajib selama kita balik berakal. Ya, tapi cara-caranya itu yang sedikit bisa ditoleransi. Ya, dari 4 bisa dijadikan 2. Ya, seperti itu. Jadi itu syarat pertama,
an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Kalau tujuan perjalanannya bukan maksiat, itu berarti syarat pertama itu sudah terpenuhi, nanti boleh baginya untuk mengkasar salat itu. Apa contoh-contohnya perjalanan yang tidak masuk maksiat? Misalnya ada orang dari sini ke Kendari, tujuannya ke sana untuk membayar misalnya hutangnya. Engka indrenah, kata-kata loka koro supaya dingin wajah. Ya. Atau misalnya tujuannya ke Kendari atau ke Makassar untuk silaturahim dengan keluarga di sana. Nah, itu termasuk. Ya. Atau bisa jadi tujuannya untuk misalnya urusan dagang, urusan bisnis, boleh. Ya, pada di Tobonewe biasa koki jupandang malam barang. Ya, napai balu ku dibone, atau mungkin barangnya itu diorder misalnya dari Surabaya atau dari Jakarta sekalian, nanti di kontainer sampai di Makassar, dijemput sampai di sini. Nah, itu bisa. Kalau perjalanan seperti itu boleh kita mengkasar salat. Ya. Ya. Jadi intinya adalah seandainya tujuannya itu adalah perjalanan untuk maksiat, untuk misalnya memutuskan silaturahim, atau mungkin ada maksud-maksud yang tidak baik yang lain, itu tidak boleh salat itu dikasar. Jangankan dikasar, dijamak pun tidak boleh. Pak, beda itu antara jamak dengan kasar. Kalau salat itu dijamak, itu artinya dua salat dilaksanakan dalam satu waktu tanpa harus mengurangi rakaat salat itu. Nah, tapi kalau di jamak kasar, nah itu dua salat yang dilaksanakan dalam satu waktu, ya, yang 4 rakaat jadi 2, yang 3 rakaat ya tetap 3. Ya, misalnya maghrib dengan isya, ya sudah, kalau di jamak maghribnya 3, isyanya 4. Tapi kalau di jamak kasar, ya berarti maghribnya 3, isyanya 2, diperantarai dengan iqamah, ya seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian wasani, syarat yang kedua kata guru kita di sini, antakuna masafatuhu sittata asyara parsakhan. Ya. Jadi jaraknya itu juga itu sekitar 16 parsakh. Ya. 16 parsakh itu di dalam mazhab Syafi'i oleh sebagian ulama dijelaskan kurang lebih 95 kilo. Ya. Jadi 16 parsakh itu sekitar 95 kilo, atau sekalian kita bulatkan jadi 100 kilo. Ya. Jadi misalnya boleh menreki jupanda siaga kilo, ya 170. Ah, itu artinya masa genai ikasra sumpah jangan sebab mabelai lebih 100 kilo. Ah. Tapi misalnya dari boleh kita cipi siaga 18 kilo. Oh, berarti deno ding ikasra sumpah jangan kukuki napalok ka tacipi.
Nasabah dia nak asira 5 kilo. Siapa tahu angka makutana pangoto maka dia jama-jama aku masopiri ka asoso bone tacipi bone tacipi bone ya malali suka jadi cicir loka 10 arwah lisu si 10 si arwah loka si pema 10 si arwah lisu si 10 si arwah siapa ni ro lisu si 10 arwah lokasi 10 arwah bekepak malalisu siapa ni ya kira-kira 100 nih ya rege kalima bolak balik dena weding nasabak yero anu ibilang cicak jopan ya maka dek kalima ka malalisu berarti kai pasti tambah kalima ya harga kenanga berarti genda ni 100 kilo maka dede tidak begitu masuknya jadi yang dimaksud 95 kilo itu 1 kali jalan nah ditambah misalnya dari Bone ke Lapak Riaja bela-bela tu 80 kilo itu tidak kena masih dari panawading ikasras sumpajange dari Kopole Bone ki loka di Lapri nasabak napai arwah pulona kilo siapa tahu angka si dendre makada cocok ni ya loka Lapri tapi di Sumatoka arwah suku kota Bone 80 tambah 80 kan berarti 160 bisakah saya kasar salatku? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Nasabah dena wading ipasi tambah. Cicak bawan loka tawe ya. Dena nai hitung maka dari sunnah arwah 20 kilo sama dengan 160 bukan sekali jalan. Ya, itu penjelasannya guru kita. Ya bil asahhi wa la tuhsabu muddatul ruju'i minha itu dia jadi dene bilang ngero li sunnah lokana ba dibilang jadi kulli sui dene dipasi tambah jadi cicak bawal loka nagan asyarapul nalima alhamdulillah berarti tamai ya miko kurangi berarti dene wadi ya begitu. Wasalisu ya syarat yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian adalah an yakuna muaddiyan lis salatir rubaiyati ya yang melakukan perjalanan itu melaksanakan salat rubaiyah, salat 4 rakaat maksudnya. Ya. Yang bisa dikasar itu adalah apa? Salat maghrib isya bisa digabung. Tapi maghribina telu, isana 2. Bagaimana salat subuh? Denodingi kasrah. Maka denodingi basi gabung isai si bawah subuh denoding. Atau denodingi basi gabung isai subuh si bawah loroy maka denoding. Jadi yang bisa adalah salat isya, zuhur dan asar. Jadi masuk pada loro isi bawa asar berarti 2 rakaat diselingi dengan iqamah. Ya, seperti itu. Ya.
Lalu kemudian yang keempat, an yanwiyal qasra ma'al ihrami. Ya. Ini syarat yang keempat. Jadi nariku masuk pajak jamak kasrangi mesti niatkan. Diniatkan. Dan niat itu Bapak Ibu sekalian di dalam hati saja sudah cukup. Tidak perlu, tidak mesti dengan lafaz. Maka dawat katai masuk pajak loro kasrang 2 rakaat. Detona yang penting iman kau kan ngirilangan hati. Maka dia yang upigawihe sumpajang kasran itu sudah cukup niatnya. Jadi maka dia menderita fikir nasabah itu niat pemiridan yatim umroh. Nah, itu sih dibiasakan irampe pak nawaitu atau usalli itu pembiasaan, dan oleh sebagian ulama Syafi'i itu membolehkan lita'awudi 'alaiha itu untuk pembiasaan. Tapi pada dasarnya niat itu di dalam hati. Ya, dan itu mattu iridan hati riwayatutta takbir. Jadi pas kita takbir pada saat itu juga kita niatkan dalam hati bahwa saya itu melaksanakan salat ini. Ya. Jadi itu yang keempat, harus ada niat kasar. Ya. Wal khamisu alla yatamma bimuqimin. Ya. Dan dia tidak boleh mengikut kepada orang yang mukim. Batuannya yang masuk pada makas rangi, dia wadi macue menjadi makmum ritujunna tu dia nama kasran. Contoh, misalnya ini loki menrek jupanda, macue kimak beri jamak den rekwe. Makasrangi denawadi macueki mak berejama nareko yero ini meloki makasran ya, loki makasran, kecuali misalnya denreko masumpa jambangnya ribiki ya kan macueki masumpa jambangnya ribiki kan telumua mengeribina. Dena maga ako magpero. Mato pupuran ni maberesan lang ni mange. Tato ni di masupajang isa 2 rakaat. Dena maga ako magpero. Yang tidak boleh kalau misalnya nariko masupajang loroki. Eloki kasrangi si bawa asarae. Mak berejama loro ni kue. Nah deto nawadi nasabak magai. Nasabak iro mungkin tode naloka musafir, orang yang tidak kemana-mana namanya mungkin, orang yang melakukan perjalanan namanya musafir. Nah, orang mungkin itu kan salat zuhurnya harus 4 rakaat. Ini macueki dia wadi makasrangi koro nasabak ko makasrangi mak beresan lagi dia panawa beresan lagi magi batuana ya suruh gandengnya dia pernah letu lupa ni dari batu tak sah kan pasti itu cuma beresan lagi kedua di rakaat na yero imangnya kan matahiyat pertama otomatis matu tetoni ini assalamualaikum makanya tidak boleh begitu. Nah, itu nareko ini tomelo menrek jupanda mancaji makmum. Maka to sila pribadi. Ia melo menrek jupanda mancaji iman nga. O demuga to de na menrek jupanda mace ku dia. Itu bodi. Ya, kalau misalnya masuk pada loro ka
ya iman, otomatis kan 2 rakaat beresan kena. Engkau tahu dia namanya lumian reju pandang. Oh dia mau macam dia, mudi. Jadi kau ma beresan kena maju, tetunya lena, nak tambah 2 rakaat itu boleh. Tapi kalau sebaliknya jadi makmum tidak boleh. Itu perbedaannya. Ya. Yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan an yajma'a baina dhuhri wal asri fi waqtin ayyihima sya'a. Ya. Ya. Dan orang yang melakukan perjalanan jauh dan tujuan perjalanannya itu baik, itu boleh dia jamak. Ya, mundingina jamak antara loroi sibawa as-sarai. Aku loroi masuk pajan, dia diketui di as-sarai masuk pajan. Ya. Jadi bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ya begitu. Ya. Wa bainal maghribi wal isya'i maktuba rupaiman udingi nagasana najama supaya menghadirinya si bawa isana. Jadi tanana kasrangi. Ini bukan kasran. Jadi misalnya begini, letuni jupandang, ya kan? Letuni jupandang. Pemiluki mak jamak nih, ya. Kalau nih mak jamak, loroi si basarai mengeri dia si baisai, gitu. Ya, maksudnya begitu. Ya, jadi itu maksudnya. Ya, penjelasannya di sini. Ya, kalau jamak takdim, maka salat yang harus dilakukan itu adalah salat yang pertama itu. Agak betuan lah. Misalnya ipasi jama iloroi si bawa as-sarai. Jama takdim ki berarti kopi diloroi masuk padan. Nasan reguruta kohe. Ya. Mesti didahulukan salat yang pertama dari salat yang kedua. Betuan ko ijama takdim ini berarti loro si bawa asar atau ki loro masuk pajan. Mesti sumpajan loro dolo napa sumpajan asarai. Ya. Jadi maka yang menurut kohe palau akasa ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri mathalan lam yasih. Ia minarikuna bali masuk pajak jama ina jama isumpajana. Aku loroi masuk pajak napa si bawa asara napa dioloi asara daripada loroi dena asa sumpajana. Ya. Dena asa sumpajana. Ya. Tapi nariko
Aku ki asarae masumpaja. Nasa guru tak ko dena magaga. Ya, jadi misalnya dendre masumpaja loro ki si bawa asarae koko ki di loro berarti mesti loro dolo ipak diolo. Napai asara dah. Iya ni kare koko ki asarae masumpaja ipasigamu mi si bawa loroe wedi tega melo ipak diolo dena magaga. Jadi ko misalnya ko ki asarae masumpaja ipak diolo loroe dena magaga. Ya, dena magaga. Yarega ibali ipak diolo asarae na paloro deto na magaga. Ya. Pada mato Bapak Ibu sekalian nariko melo ki masumpaja makada ki engka sumpaja melo isulei misalnya masumpaja loro ki yoni yang lupa masumpaja loro napa mato melo disulei maka dari guru tak pandritana Syafi'i nariko angka tau masumpaja ni ada betuan masumpaja loro ye eswehe melotoi makada nasabangka sumpaja loro na di najamai nariko masagenamui wetuwe dena magaga masumpaja loro yolo napa nakada sumpajanna yero mari kurang labe yareka masumpajan nakada yolo sumpajanna yolo napani masumpajan loro. Iya ni nareko macipi waktu mapeko waktu wajib hukumna sumpajan loro na yolo na jama napa makada. Deno wading. Misalnya katau melo masumpajan loro, melo maniasara napa masumpajan loro. Mesti sumpajan loro na yolo makukoi napa dioloi. Kung kamu pa masagina waktu na cedek matu napa nakada ero sumpajan loro na diweni. Deno di napa diolo sumpaja kadana diweni ya nasabah ni kan misal ipatuju kadae laba iloro ye aso berarti kada matu ipaiman gitu. Itu penjelasannya para guru kita di dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebutkan di dalam kitab Qalyubi wa Umairah. Jadi engkau kitab fikir kama Qalyubi wa Umairah. Itu yang kita pelajari dulu ketika belajar fikih Syafi'i di Al-Azhar. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, ya, engkau nasa berguru tak kuhi, ya, wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma ay adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Ya. Jadi bisa nariko misalnya tarulah misalnya Pak Bos Yangi ya mawata-wata masumpaja to tungka watuna ya rega misalnya dendre irampai saudara-saudara kita misalnya di Banten sana ya di Pandeglang ya sampai ke Lampung pengaruhnya ya kata taurengi itu bisa jadi mereka itu bisa menjamak salatnya. Jadi odeng loro asara napa diolo memen ni dalam memen ni asara iko diloroi mengeribi isa dalam memen ni isa iko di mengeribi. Ya, karena ada kekhawatiran, ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu. Ya, kalau seandainya dia mau seperti itu dibolehkan oleh para guru kita di dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari pengajian fikih kita pada malam ini dan insyaallah kamu mewatuta ya mudah-mudahan bisa kita gunakan seperti biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak mengenai misalnya melo atau pipa dengan dia di jalan
Kemudian saat menjadi pagi, tiba-tiba sudah beribu. Jadi sekarang sudah tanya, apakah saya awal yang bertema, apakah saya tema berapa? Bagaimana bentuk selanjutnya? Setelah diberi berapa dan neraka ini dan menjaga apa? Apakah perlu saya yang melakukan yang merasa sendiri? Ya. Bagaimana saya kenapa di awal itu? Apakah mengganti dengan dua saya? Ya. Demikian waktu kita Ya, kita jelaskan dulu pertanyaan yang kedua. Jadi sujud tilawah, biasanya sujud tilawah ya subuh Jumat. Ada orang masbuk dalam arti uramani sujud tilawah tahu nak pertama masjid apakah dia harus mengganti? Tidak. Jadi tidak perlu. Jadi ketika imamnya nanti salam, ya sudah kita salam. Karena 2 rakaat kita dapat. Ya, sujud tilawah itu tidak dihitung. Makanya tidak ada rukuknya. Ya, langsung sujud. Ya, itu karena kita membaca salah satu surah sajadah gitu. Jadi itu nak perlu. Yeni nareko laba ni 2 rakaat, batuanna laba ni sujud tilawah. Tetun ni tawe. Laba tu ni rukukna napaki engka berarti itambah si di rakaat ini. Nasabah itu na gela. Ya begitu. Tapi kalau napi sujud tilawah bangun laba, napa tetung imange napaki engka berarti itu na perlu tawe tambah ini. Betuana kalau imamnya nanti salam berarti kita juga ikut salam dan insya Allah salatnya sudah sempurna. Terkait dengan pertanyaan musafir dari sini ke Makassar, kan bisa kita mengkasar, ya. Tapi di tengah perjalanan kita singgah, orang salah, tidak apa-apa. Jadi masuk aja nih tahu mencaji makmumi ipalat tu ya apa raka deno wadiki 2 raka iya nariku sumpajan apa raka anak 3 tak ketemu tahu wading. Jadi misalnya denre isalai bone taruhlah misalnya tete apa isalai bone letuki kotega kami mengeribi lepangi kalau ki Makassar kaman tadi makmungi. Jadi ya curi sumpah jam mengeribinna telur rakaat, aku mak beresan lagi tetun ni ikamai napa ditambah 2 rakaat sumpah jam isya. Itu jam Makassar sudah namanya ini. Ya, akbar. Ya, begitu. Ya, ini nareko misalnya meleki jopan. Tapanagala ki loro ko dilalangi, tolek pa masuk pajan loro, mancaji makmungi, deno di ki beresan le 2 rakaat di materu imange 4 rakaat deno di. Jadi tete ya curi ro 4 rakaat, aku to melo, dena magaga. Tetongi matu ditambah 2 rakaat. Ya jelas deno di ki beresan le. Ya. Magani kalau tu ki jupanda. Macawe masiji yang gak matong kamato mulata pa jupanda. Tega ki mon rumah rampok situ matungan. Kebanyakan kita tinggalnya di mana? Di Bone. Berarti ketika kita ke Makassar kita dianggap musafir. Nah, ya bisa kita kasar.
Tapi apakah saya seandainya makan daya dewe lo makasrah Pak bola kumatuun Roy mesti di samping rumah juga dekat. Saya mau seperti biasa di Bone saja bisa. Jadi kasar itu namanya rukhsah. Ya, rukhsah itu artinya Allah itu memberikan keringanan. Ya, ya. Rukhsah itu artinya keringanan. Dari 4 menjadi 2. Dari maghrib isya bisa sekalian maghrib isya di maghrib, maghrib isya di isya begitu. Keringanan kan? Ya, sebaliknya kumakadaki masuk pada mengeriri ko diwatuna mengeriri masuk pada nisa ko diwatuna sumpa pada nisa itu namanya azimah kata ulama. Jadi ingkaritallah azimah, ingkaritallah rukhsah. Ya senge azimah adalah menjalankan perintah ibadah itu sesuai dengan waktunya sendiri-sendiri. Nah, kalau rukhsah ada keringanan dan itu bisa digabungkan. Ya, jadi engkau hadisnya Nabi tak makana ma ukhtira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi itu tidak diberi pilihan antara 2 hal kecuali Nabi itu pasti memilih yang lebih mudah. Ya, yero mage senang malam mai napilih Nabi tak. Jadi Nabi itu nariku melakukan perjalanan jauh itu kebanyakan beliau pasti dia kasar salatnya karena dia memilih yang lebih mudah. Ya, seperti itu. Dan memang di dalam Al-Quran dijelaskan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jikalau engkau melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa atasmu kalau kamu mengkasar salat. Jadi itu azimah, itu rukhsah. Ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita para hamba-Nya. Baru penjelasan. Kalau pertanyaan saya balik dari materi hari ini, yang saya mau tanyakan yang banyak di sementara dijalankan di medsos masalah ucapan selamat penjelasan. Ya. Kedua hukumnya mengucapkan selamat. Selamat tahun baru atau selamat Natal? Kalau tahun baru tidak ada masalah. Tahun baru, selamat tahun baru 2019. Ya, kalau tahun baru merayakan kalau selamat Natal bagi yang non-Muslim. Ya. Baik. Kita bicara tentang maslahat. Ya. Merayakan tidak merayakan itu harus diperjelas dulu batasannya. Kapan orang bisa dikatakan merayakan? Bilang kalau merayakan berarti dia keluar pada malam itu. Tidak boleh juga begitu. Maka nih bangsa ya, oni tahun baru di sana masuk ke tapi lo kakak menceramah. Malam ini oni napaka lisu, tahun baru kak sana. Tidak, tidak kan? Kayak lokal macam ramai. Jadi pengertian merayakan tahun baru itu apa? Coba harus diperjelas dulu. Ya, harus diperjelas. Yang dimaksud merayakan itu apa? Misalnya ada orang karena libur, ya dia kumpul-kumpul sama keluarganya yang jauh. Malam itu dia bakar-bakar ikan, lalu makan sama-sama, mesok habis itu tidur. Merayakan tahun baru kira-kira itu tidak. Itu perlu diperjelas itu. Apakah itu merayakan tahun baru? Nah, itu dia. Itu persoalan pengertiannya itu harus
Kata para ulama fikih, memberikan pengertian terhadap sesuatu harus jami', harus mani'. Ya, pengertiannya betul-betul kena pas gitu. Maka dari niga-niga tahu membakar ikan, kumpul-kumpul dengan keluarganya, berarti dia termasuk. Bagaimana kalau saya kebetulan habis dari laut, ya, Yerugaiku mega nala bale, oleh mana keluarga kalau kematunu-tunu bale, mandreki atau baru kasanda, itu. Jadi al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi, kata ulama fikih. Menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu pengertiannya itu apa, baru bisa dikasih hukum. Ya aku mak garamba nih bawa maka demakku kapang, tidak boleh, harus jelas. Itu mengenai masalah merayakan tahun baru. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya menasatong ini nasi di sini maka merayakan ini, maka dulu kamala masongko napa meniup terompet. Kalau memang itu bagian betul dari itu tidak boleh tidak, berarti itu merayakan. Dan menurut saya apa maslahatnya kita pergi begitu? Ya kan? Apa maslahatnya? Ya. Apa maslahatnya? Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, salah satu tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak penting. Ya. Jadi saya hanya bisa mengomentari sampai di situ. Ya. Mengenai masalah selamat hari Natal, harus diperjelas dulu apa itu artinya Natal. Selamat kan selamat. Hari kan mendasari. Natal itu apa artinya Natal? Pengertian Natal itu apa? Kalau seandainya Natal itu hanya diartikan sebagai kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa, ya kan? Tidak ada masalah. Kalau seandainya itu yang dimaksud. Natal artinya lahirnya Isa, ya kan? Atau matinya Isa? Saya juga tidak mengerti. Lahirnya Isa, ya. Tidak ada masalah kalau misalnya selamat hari Natal, artinya selamat hari lahirnya Isa Al-Masih. Ya memang maka Natal itu artinya Isa Tuhan. Ya, itu yang menjadi soal. Ya. Dan ini sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa perdebatan hari Natal, ucapan itu hanya di sini di Indonesia. Di Arab tidak pernah diperdebatkan. Tidak pernah diperdebatkan. Jadi saya ingin menegaskan, kalau seandainya hari Natal itu artinya adalah Tuhan Yesus, dan kita orang Islam mengucapkan itu sekaligus meyakini bahwa dia adalah Tuhan Yesus, itu artinya haram, hukumnya tidak boleh. Ya, karena kita meyakini Isa Al-Masih itu tiada lain kecuali adalah Nabi dan Rasul. Titik. Maka waqalatil yahud Uzair ibn Allah, waqalatin nasara Masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Itu dibantah oleh Al-Quran untuk kita, tidak boleh kita yakini. Jadi sebenarnya kumun ya. Kumun. Kalau seandainya Natal itu artinya selamat lahirnya Tuhan Yesus, dan kita yakini itu, berarti kita selesai, akidah kita rusak. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau Natal itu artinya adalah menurut orang Nasrani itu adalah anak Tuhan?
tapi kita tidak meyakini itu. Itu dia yang menjadi soal. Ada ulama sekarang mengatakan bisa saja, yang penting kita kan tidak meyakini itu. Tapi ada juga orang, pokoknya tidak boleh. Intinya begini, ini ternyata bukan persoalan baru, tapi ini persoalan sejak lama. Ada ulama ya memfatwakan bahwa itu tidak boleh. Ada juga ulama memfatwakan bahwa selama kita orang-orang Islam tidak ikut-ikutan meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, ya silakan saja, monggo. Ulama itu mengatakan begini, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaqu alaihi. Sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. Artinya kalau kita ada persoalan yang diperselisihkan, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, kita tidak boleh saling mengingkari. Yang diingkari adalah al-muttafaqu alaihi, yang disepakati. Kalau kita sepakat bahwa Al-Masih itu adalah Nabi dan Rasul titik, maka tidak boleh ada di antara kita orang Islam lebih daripada itu mengatakan dia juga adalah anak Tuhan. Itu tidak boleh. Karena kita sepakat bahwa dia bukan seorang anak Tuhan. Itu menurut kita orang-orang Islam. Ya. Tapi lagi-lagi intinya, apa sih pentingnya? Gitu. Ya. Di media sosial banyak. Pak Quraisy itu ada komentarnya tentang itu. Dan dia mengatakan tidak mengapa. Dalilnya ada kan di dalam surah Maryam. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, itu menurut Pak Quraisy. Dan Pak Quraisy itu penjelasannya bukan sesuatu yang baru. Jauh-jauh sebelumnya ulama-ulama yang ada di Arab ada yang memfatwakan bahwa selama di sini tidak apa-apa, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Jadi intinya ini memang kalau saya pribadi kok itu nak perlu kejebak. Perlu apa? Ya, untuk apa? Ya, saya hanya menjelaskan. Ya, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Ya. Dan ada yang mengklaim bahwa itu sudah diijma, tidak. Bahwa itu kesepakatan ulama, bahwa itu haram. Memang ada fatwa dan fatwa itu tidak mengikat. Saya jelaskan, fatwa itu posisinya di dalam agama itu tidak mengikat. Artinya kalau ada yang memfatwa, bisa saja fatwa itu bisa ada yang menyalahi. Ya, kata ulama usul fikih, fatwa itu hanya berlaku, wajib hukumnya diikuti kalau tidak ada lagi orang yang bisa berfatwa kecuali sendiri. Omega mupa, itu ya tidak mengikat. Itu fatwa tidak mengikat. Jadi biar ada ulama yang memfatwakan, kalau ada ulama lain yang tidak mau mengikuti tidak apa-apa. Dia paham karena itu fatwa. Jadi saya kira itu saja. Tapi intinya kode itu perlu ngapain kita ya harus itu. Saya kira itu. Kasih. Itu agak kapal. Ya. Ya, terakhir kasih ibu kita di belakang. Ya.
Iya. Apakah saya lakukan selama kami itu bagaimana? Iya. 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 Bah. Salamatullah. Jadi kalau misalnya kita ke Jakarta, kalau dalam mazhab Syafi'i, Bu, itu bisa kita jamak kasar selama 3 hari. Ya, jadi telung ngeso itu bisa kita jamak kasar. Selebihnya itu bisa dijamak. Kalau kita mau jamak, ya, bisa dijamak. Kan tidak dikasar kalau dijamak saja. Nggak, maksudnya kita dari Bone ke Jakarta, sampai makin di Jakarta, 3 hari di Jakarta bisa kita jamak kasar. Itu mazhabnya Syafi'i. Ya, tapi selebihnya itu bisa kita jamak saja, tidak dikasar. Ya. Kalau di sementara perjalanan itu di jamak kasar. Ya. Jadi maksudnya kita dari Makassar ke Jakarta kita mau kasar, boleh, bisa dikasar tuh. Iya. Selama kita, oh begitu, ya. Ya tergantung. Intinya begini, kalau kita di Jakarta, Jakarta hanya 3 hari saja. Ya, 3 hari. Kalau misalnya kita mau kemana-kemana di kasar saja, di jamak saja. Ya, di jamak saja. Ya, sekalipun sebenarnya dalam mazhab Hanafiyah itu membolehkan dia menjamak kasar itu lebih dari 10 hari bisa dia jamak kasar begitu. Tapi itu mazhabnya Hanafi. Ya, kita ini bicara mazhabnya Syafi'i, itu hanya 3 hari saja bagi orang yang melakukan perjalanan bisa menjamak kasar. Tapi kalau misalnya dia tinggal di Jakarta sampai 1 minggu, lebih dari 3 hari itu kalau dia mau jamak biasa itu boleh seperti yang kita baca tadi. Ya. Makasih. Kamu apa? Bapak-bapak, Bu, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dari pertanyaan saudara tadi mengenai sholat kasar. Saya telah mengerti bukan adalah sholat kasar. Kita ketahui bahwa sholat kasar itu kan dua dan itu dirasa. Tetapi dalam pelaksanaan ini apakah kita menurut satu kali tangan, satu kali salam atau 2 kali salam dalam proses itu? Ya, 2. Jadi misalnya contoh konkretnya begini, Bu. Kita jamak kasar. Isya, ya, zuhur dengan asar. Jadi kita salat zuhur dulu 2 rakaat, tahiyat, baru salam. Habis itu berdiri lagi, kita iqamat dulu. Perempuan boleh iqamat tapi suaranya jangan keras kalau ada laki-laki. Nah, baru dia niat lagi asar 2 rakaat, habis itu tahiyat, salam, selesai. Begitu, Bu. Ya, jadi 2 diselingi dengan salam, lalu kemudian naik lagi. Bukan langsung 4, Bu. Misalnya loro si bawa asara, pasti gabung nih kerok, cica mama beresele. Tidak begitu. Ya, makasih. Ya. Saya kira itu penjelasannya secara singkat. Mudah-mudahan
pengajian kita malam ini ada berkahnya, ada manfaatnya, dan marilah kita bersama-sama mengakhiri dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.